Baik, eh, perkenalkan kami dari kelompok 6, sesi Senin 1, tugas besar. Di sini kami ingin menjelaskan terkait tugas besar simulasi komputer 2026 yang dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Produksi Drawer Organizer di PT Dekoruma Inovasi Lestari dengan software Flexim. Dengan saya Muhammad Alfat Sultani dengan NPM 24032010059 dan partner saya. Halo, perkenalkan saya Ivan Alexandra Putrandika dengan NPM 24158. Baik, baik, masuk ke pendahuluan, yaitu pendahuluan PT Dekoruma Inovasi Lestari merupakan perusahaan manufaktur yang di bidang produksi furnitur, khususnya rak organizer bumbu untuk kebutuhan penataan dan perlengkapan dapur. Perusahaan dengan sistem produksi bertahap mulai dari proses mendesain model. Perusahaan memproduksi beberapa varian produk seperti rak bertingkat, expandable, modular, geser, dan multifungsi dengan sistem produksi bertahap mulai dari proses mendesain model, mengukur drawer, memotong bahan, menghaluskan permukaan, membuat sekat, merakit organizer, memasang rel, pengecatan atau finishing, mengeringkan hingga pemasangan akhir produk jadi. Dalam proses perancangannya, perusahaan memerlukan sistem produksi yang efektif dan efisien agar mampu menghasilkan produk berkualitas dengan aliran produksi yang optimal. Oleh karena itu, simulasi discrete atau discrete event simulation digunakan untuk membantu menganalisis dan mengevaluasi performa sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata. Penggunaan simulasi memungkinkan perusahaan produksi sebelum diterapkan Penggunaan simulasi memungkinkan perusahaan memprediksi performa sistem, mengidentifikasi potensi bottleneck, idle time, dan antrian produksi tanpa harus mengganggu kondisi operasional sebenarnya. Pada penelitian ini, proses simulasi dilakukan menggunakan software Flexim untuk memodelkan seluruh aktivitas produksi mulai dari kedatangan bahan baku hingga produk jadi secara sistematis terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengoptimalkan sistem produksi PT Dekoruma Inovasi Lestari agar perusahaan memperoleh sistem produksi yang lebih efektif, efisien, dan siap diterapkan pada kondisi nyata. Rumus masalah bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang menjadi penyebab utama terjadinya antrian, bottleneck, serta idle time pada proses tersebut. Lalu, Tujuan penelitian menganalisis dan mengevaluasi performa sistem produksi rak organizer bumbu pada PT Dekoruma Inovasi Lestari menggunakan simulasi berbasis Flexim untuk mengetahui potensi bottleneck antrian serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi perusahaan. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam membantu menganalisis performa sistem produksi rak organizer bumbu, mengidentifikasi potensi bottleneck dan antrian produksi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem produksi. Selain itu, penelitian ini menggunakan software Flexim pada sistem produksi manufaktur, serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu simulasi sistem diskrit di bidang teknik industri. Lalu ada asumsi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh mesin produksi diasumsikan bekerja dalam kondisi normal tanpa mengalami kerusakan selama proses simulasi berlangsung. Ketersediaan bahan baku selalu mencukupi selama proses produksi berjalan, serta operator produksi bekerja secara konsisten dengan waktu proses yang relatif stabil pada setiap stasiun kerja, sehingga aliran produksi dapat berjalan sesuai rancangan sistem yang telah dibuat. Lalu di sini ada desain perusahaan. Desain perusahaan di Korima Inovasi Lestari merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi furnitur, khususnya rak organizer bumbu. Perusahaan memproduksi beberapa varian produk seperti rak bertingkat, expandable, modular, geser, dan multifungsi yang digunakan untuk kebutuhan penataan dan perlengkapan dapur. Nah, visi dari PT Dekoruma Inovasi Lestari adalah menjadi perusahaan manufaktur produk furnitur dan perlengkapan rumah tangga atau home living yang unggul, berkualitas, dan terpercaya di Indonesia. Perusahaan berkomitmen untuk menghasilkan produk rak organizer bumbu yang ergonomis, kokoh, dan aman digunakan oleh masyarakat. Selain itu, perusahaan juga ingin meningkatkan daya saing produk melalui pengembangan tata letak fasilitas yang optimal serta efisiensi lini produksi. Lalu ada
PT Dekoroma Inovasi Lestari berfokus untuk menjadi perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan interior konsumen dengan standar estetika dan fungsionalitas yang tinggi. Dengan adanya visi tersebut, perusahaan diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan menjadi salah satu produsen furnitur modular yang dikenal luas oleh masyarakat. Lalu di sini ada misi perusahaan. Misi dari PT Dokroma Inovasi Lestari adalah menghasilkan produk rak organizer bumbu berkualitas tinggi dengan proses produksi yang terintegrasi dan efisien. Perusahaan yang berupaya menjaga kualitas produk selalu menjaga kualitas produk melalui pengawasan dimensi pengerjaan kayu dan pengendalian mutu pada setiap tahapan produksinya. Selain itu, perusahaan juga menerapkan penggunaan mesin produksi sistem konveyor otomatis serta tenaga kerja secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pabrik. PT Dekoruma Inovasi Lestari berkomitmen memberikan produk furnitur terbaik guna memenuhi kepuasan konsumen dan menjaga kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan juga terus melakukan pengembangan variasi desain dari inovasi produk agar mampu bersaing di pasar industri kreatif dan perlengkapan rumah tangga. Di sini ada logo perusahaan, logo PT Dekoroma Inovasi Lestari menggunakan konsep modern dengan kombinasi warna yang mencerminkan kenyamanan rumah, fungsionalitas, dan profesionalisme perusahaan. Simbol elemen rumah dan bentuk modular pada logo menggambarkan identitas utama perusahaan sebagai penyedia solusi interior, furnitur, dan dekorasi hunian. Desain logo dibuat minimalis ergonomis agar mencerminkan karakteristik produk yang adaptif terhadap kebutuhan ruang konsumen. Selain itu, kesederhanaan bentuk logo juga menunjukkan nilai efisiensi, presisi, dan kualitas tinggi dalam proses produksi manufaktur perusahaan. Melalui logo tersebut, perusahaan ingin menunjukkan citra sebagai produsen furnitur dan perlengkapan rumah tangga yang estetik, inovatif, dan terpercaya bagi konsumen. Di sini ada desain sistem produksi. Desain sistem produksi pada PT Dekoroma Inovasi Lestari dimulai dari proses storage sebagai kedatangan bahan baku ke dalam sistem produksi. Kemudian entitas produk dibagi menjadi beberapa varian yaitu rak bertingkat, expandable, modular, geser, dan multifungsi. Setelah itu, seluruh varian produk masuk ke dalam alur produksi yang sama, dimulai dari proses mendesain model, rekognition bumbu untuk menentukan visualisasi bentuk produk, terus selanjutnya dilakukan proses mengukur ukuran drawer, kitchen set agar sesuai dengan standar ruang penyimpanan. Kemudian dilanjutkan dengan proses memotong bahan sesuai pola dan ukuran yang diinginkan. Produk kemudian masuk ke proses penghalusan permukaan bahan dengan amplas untuk membersihkan serat-serat kayu kasar sebelum dilakukan proses membuat sekat dan slot penyimpanan bumbu guna membagi fungsionalitas ruang rak. Setelah itu, dilakukan proses merakit seluruh bagian organizer agar menyatu lalu dilakukan pemasangan rel atau sistem geser organizer untuk mendukung mobilitas mekanis produk. Selanjutnya, produk melalui proses pengecatan atau finishing untuk mempercantik estetika kayu dan dilakukan proses pengeringkan hasil finishing guna mematangkan lapisan cat. Pada tahap terakhir, dilakukan pengecekan kualitas produk serta pemasangan akhir atau assembly komponen pendukung sebelum produk keluar dari sistem produksi sebagai produk jadi atau sing. Model simulasi sistem produksi ini dibangun menggunakan perangkat lunak Flexsim dengan menerapkan pendekatan discrete event simulation untuk menganalisis aliran proses produksi dan mengidentifikasi potensi bottleneck pada setiap stasiun kerja. Nah, di sini ada data dan asumsi simulasi. Di sini ada data waktu pengamatan di setiap proses kerjanya, yaitu ada yang pertama ada stasiun kerja mendesain model, terus stasiun kerja mengukur drawer, stasiun kerja memotong bahan, dan stasiun kerja menghaluskan permukaan, stasiun kerja membuat sekat, stasiun kerja merakit organizer, stasiun kerja memasang rel, stasiun kerja pengamatan pengecatan, dan stasiun kerja mengeringkan, serta stasiun kerja pemasangan drawer. Di sini ada tahapan penelitian, yaitu mulai terus ada studi lapangan, studi literatur, terus ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi-asumsi, identifikasi identifikasi variabel, hingga ke pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini terdapat 4, yaitu data waktu proses kerja, data urutan kegiatan pada stasiun kerja, terus 3 ada data layout pada lantai kerja, dan keempat ada data material handling. Lalu ke pengolahan data. Pengolahan data ini menggunakan simulasi diskret dengan software Flexim dan ada dilanjutkan dengan verifikasi, validasi, dan hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Nah, di sini kita akan merunning
Di software di sini kita akan running software Flexsim. Nah, di sini pasti kita munculnya ini karena kita tadi menggunakan menitnya itu adalah waktu itu adalah menit, kita menggunakan di sini kita ganti dengan menit. Oke, kita gitu oke. Nah, di sini kita akan mengatur dulu proses untuk proses alur produksinya. Pertama di sini ada source, kita menggunakan source. Nah, habis source itu nanti ada eh, prosesor, ini eh, ada prosesor isi satu, terus lagi dua, hmm, 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 beberapa di sini untuk memisahkan hmm, baik, tadi setelah saya menyusun rapi, di sini saya udah menetapkan semua stasiun-stasiunnya. Di sini ada keterangan bahan baku. Di sini tuh ada bendanya source. Terus di sini tuh ada di sini ada penyimpanan sementara. Oke, ulangin. Di sini ada konku, terus ada transporter, ada eh, konku lagi. Terus di sini ada alur yang menggunakan di sini kita menggunakan conveyor, strike conveyor. Di sini yang penting kita menggunakan curved rangkai conveyor, curve conveyor. Nah, di sini kita menggunakan yang itu prosesor. Nah, prosesor ini mewakili eh, bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini ada sortir organisasi bertingkat, bisa bahan organisasi dapat diperluas. Nah, dari sortir ini kita menujunya ke QQ yang mana nanti QQ ini bakal menjadi bahan-bahan. Nah, jadi dari yang dari satu disortir. Nah, lanjut. Nah, di sini diantar menggunakan dari tempat conq tadi, tempat bahan tadi, terus diantar menggunakan task executor yang mana dia memindahkan dari bahan organizer menuju ke organizer modular atau menuju ke eh, dibagiin ke tiap-tiap bagiannya. Nah, di sini langsung dari tiap-tiap dari sortir. Nah, mereka di conq lagi. Nah, conq ini di dari gabung dari organizer ini lalu dihubungkan ke persiapan proses. Nah, di sini ada terdapat robot. Robot ini adalah text executor yang mana bakal membantu eh, kelima varian tadi untuk didesain modelnya. Setelah didesain modelnya, nanti dia menuju ke proses kedua yaitu ke pengukur dawat. Proses 3 tambahan, terus ke proses 4 menghaluskan permukaan. Nah, di setiap
operatornya, tidak terdapat di setiap stasiun kerjanya terdapat operator-operator. Nah, di sini juga terdapat robot untuk membantu memindahkan barang-barangnya. Nah, di sini ada operator 4, operator 5, terus ya sesuai dengan stasiun kerja. Nah, di sini di akhir sebelum akhir kita menggunakan multi prosesor karena di ini di sini ada combiner, bukan multi combiner. Nah, yang mana di sini itu kita dari bagian-bagian ini bakal dirakit menjadi satu, makanya menggunakan combiner. Lalu menuju ke pemasangan rem. Nah, di sini di finishing ini kita menggunakan multiprosesor yang mana kita menggunakan karena di finishing ini terdapat ada dua aktivitas yaitu pengecatan dan pengeringan. Lalu kita di akhir itu pemasangan drawer. Lalu terakhir kita menggunakan conveyor lagi untuk menyimpan ke gudang. Mungkin untuk detailnya lagi untuk running dan hasil untuk input datanya nanti mungkin bisa lanjut dengan partner saya. Saat ini kita udah berada di software Flexim, dimana kita bisa lihat di sini. Ini udah jadi tampilannya, ya dari awal sampai akhir. Ini udah jadi bentuk rangkaiannya, bentuk layoutnya. Sekarang kita mau masukin data-datanya. Saya akan jelaskan bagaimana memasukkan data-datanya. Kita gimana cara settingnya. Yang pertama, kedatangan bahan baku ini kita mau klik. Nah, kedatangan bahan baku ini kita buat inter arrival time. Kemudian ini sebenarnya ada arrival schedule, tapi saya pilih yang inter arrival time karena dia bukan yang terjadwal dan juga bukan yang sequence. Jadi kita pilih inter arrival time. Terus untuk box ini saya pilih box karena itu sesuai aja masing-masing maunya kayak gimana, ada silinder, ada sphere, ada plane, circle tuh ya. Ini kita pakai source. Kemudian kita ambil yang ini, terus kita pilih yang daily rates nih, periodic rates-nya kita pilih yang daily rates custom weekly repeat. Baru setelah itu kita masukin angka-angka ini, dimana saya buatnya itu untuk hari-hari biasa itu 200, untuk weekend itu 100. Terus kalau udah tinggal kita klik apply. Terus oke. Oke. Untuk penyimpanan sementara ini, penyimpanan sementara itu saya pakai dia maksimum kontennya 100, dan untuk flow ini saya centang yang use transport. Karena apa? Karena setelahnya itu saya pakai transporter, jadi saya pakai use transport. Terus klik apply, klik OK. Nah, untuk transporter ini sendiri ada maksimum capacity-nya, dimana ini saya buatnya ada ini capacity-nya 5 biar langsung cepat, dan max speed-nya 2, kemudian lift speed-nya 1. Oke, klik apply. Oke. Ini juga sama, ini pakai use transport ya flow-nya. Nah, ini nggak perlu channel juga nggak apa-apa karena dia udah pasti diantar ke situ dari transport. Dan udah, masa diubah. Oke, sudah. Untuk ini conveyor ini kita hubungkan pakai decision point ya, decision point, dimana decision point ini kalau kita klik ini ya, kita tambahkan ini ada send item by case, jadi kita tambahin dulu ini, jadi on continue baru setelah itu send item by case, baru kita tambahkan ini. Jadi yang default yang pertama ada yang lain satu ini, yang DP2, jadi kita pakai yang kayak pipet, terus kita ambil yang DP2 ini. Tujuannya biar apa? Biar defaultnya itu memang dia lurus. Kemudian yang destination 1 itu, destination 2 itu dia yang sama juga, jadi yang lurus. Baru destination 3 kita ambil yang kiri atau kanan, saya pilih yang ini. Terus destination 4-nya pilih yang ini, kanannya lagi, dan percabangan yang ini. Pokoknya dibikin 5, jadi kayak gini. Jadi kayak gini ada 5 percabangan. Ikut ya. Jadi decision point 1, decision point default ini 1, terus decision point 2-nya yang lurus lagi, decision point 3, decision point 4, decision point 5, decision point 6. Jadi ada 6, tapi yang satunya itu sebagai default. Oke. Kalau udah, klik apply, klik OK.
Nah, kemudian ini untuk di ininya sendiri sebenarnya nggak disetting apa-apa, jadi cuman kayak ya udah aja. Dan ini maksimum kontennya saya buat 1. Nah, karena ini ada transport, jadi kita bikin ini 55 ini itu ada pakai use transport ya. Nah, ini kita ke flow, terus use transport, centang, terus klik apply, terus klik OK. Baru untuk di transport ini sendiri, yang kita setting ubah itu adalah untuk yang bagian ini capacity-nya, capacity, lift speed, max speed itu bisa kita ubah, cuman aku pakainya lift speed-nya itu 1, capacity-nya 5 biar lebih cepat, dan max speed-nya itu 2. Kemudian klik apply dan klik OK. Kemudian dari sini untuk yang ininya sendiri ini nggak diubah apa-apa lagi karena dia udah otomatis transporternya bakal pergi ke situ. Nah ini tapi saya buat use transport. Sebenarnya nggak use transport pun nggak masalah. Tapi saya buat use transport. Oke. Kemudian untuk yang bagian sini ini kita setting dia use transport. Kenapa? Karena dia di samping itu ada robot. Dia bakal dia bakal dioperasiin sama si robot. Nah untuk robotnya kita nggak setting apa-apa. Terus untuk ini kita bikin dia jadi use transport. Karena apa? Karena dia ada operatornya yang menjalankan. Jadi dia harus pakai use transport centang. Oke. Di flow kita bikin use transport di centang. Oke. Terus klik apply, terus klik OK. Nah, itu ini juga sama, disamain juga. Bikin use transport, use transport, use transport, use transport, use transport, use transport. Semuanya ini use transport ya pokoknya. Use transport. Nah, udah habis itu ini udah semua. Kalau misalnya udah. Ya, untuk menghubunginya itu kita pakai connect yang A dan S. Dimana kalau yang untuk A itu kita untuk connect per ini ya, fix resource-nya. Nah, kalau misalkan untuk yang ini, contohnya kayak gini. Nah, connect object ini dari source ke ini ke queue, dari queue ke queue kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Kalau sedangkan kalau misalkan yang S itu dari kayak dari fixed resource ke operator atau task executornya. Jadi bukan soal operator, bisa juga kayak dari queue ke transporter, transporter ke queue. Itu kan berarti dia butuh task executor. Oke, kalau udah kayak gitu, kita sudah menghubungi dan juga sudah masukin settingannya. Setelahnya kita itu mau setting untuk ini ya, apa namanya? Dia punya jam kerja dan selainnya. Nah, jadi caranya kayak gini, teman-teman semua. Kita buka dulu yang pertama expert fit. Kita buka di statistik expert fit. Kita buka. Nah, setelah itu kita buka juga Excel kita. Nah, ini Excel kita tinggal kita kopas-kopas aja sebenarnya. Ini yang pertama tuh kayak gini. Kita masukin setiap stasiun kerjanya masing-masing di expert fit. Yang pertama kita klik new, ini kita hapus aja komennya. Baru yang pertama itu kita buat ya design model. Oke, kalau gitu kita klik OK, baru kita klik analyze. Klik analyze, setelah itu enter data. Nah, ini kita kopas dulu ya dari sini. Ini aku kasih tutor 1, nanti setelahnya aku cepetin aja karena sebenarnya sama aja caranya. Oke, kalau udah dikopas kita berklik ke export fit. Terus ini yang enter atau edit data, apply, terus paste add and from clipboard, terus klik OK, terus yes, terus itu done. Terus kita pergi yang ke model ini, terus automated fitting. Nah, sini kita bisa lihat bahwa dia evaluation-nya itu good. Ya, ini salah satu contoh yang kita nanti analisis. Jadi kita bisa SS aja, screenshot. Nantinya kita akan pakai salah satunya aja. Oke, setelah itu kita bisa pergi ke yang bagian application dan kita pencet yang simulation representation. Dan ini kita pencet yang fleksi. Nah, ini dia otomatis ya, dia bakalan ke
model to represent sesuai metode yang dia udah ada tadi di model. Oke, kemudian klik apply. Terus kita lihat yang ini, kode yang ada di sini, kita klik, baru kita klik copy ini dan klik OK. Nah, itu kita pergi ke balik lagi ke Flexim, buka misalnya model ini sesuai stasiun kerja yang tadi kita edit. Kemudian kita ini yang bagian sininya ya bisa masih kosong ya, kita paste aja. Terus ini kita ubah jadi get string. Nah kalau sudah kayak gini ya kayak gitu, terus kita klik apply, terus klik OK. Nah sama juga untuk semuanya bakalan kayak gitu semua. Oke, kita masukin semua, pokoknya kita masukin semua Excel ini semuanya dari awal sampai yang stasiun kerja paling terakhir. Oke. Nah, nantinya kalau misalkan udah, dia bakalan jadi berjalan kayak gitu. Oke, kita berkali ke Flexim ya kayak gini. Nah untuk fixed resource yang saya pakai sendiri di sini itu yang pertama ada source, terus ada queue, transporter, ada straight conveyor, ada curve conveyor, ada decision point, ada processor, kemudian ada juga ini robot, ada operator, terus ada juga di sini combiner ya, di sini combiner, ada juga multiprosesor dan ada sync. Oke, itu elemen-elemen yang saya pakai. Kemudian di sini kita mau ubah jam kerjanya, di mana kita mau sesuaikan ya dengan jam kerja sebenarnya. Kita bisa klik asal aja sembarang kita pilih. Kita pilih satu. Oke. Uh, bukan ini deh, kita pilih yang single aja. Kita pilih satu, saya pilih yang memasang rel. Baru setelah itu kita pilih yang breakdowns. Pilih yang breakdowns baru kita add nih, add ini. Terus add new timetable. Nah, setelah itu kalau sudah kita mau pencet add ya, add ini. Lalu kita masukin semua fixed resource yang kita telah gunakan ya. Transporter ini bukan. Prosesor, multiprosesor, sync, combiner. Nah, kalau udah select. Kalau sudah, nah ini bisa kita buang-buangin aja yang kita nggak perlu. Kalau dari yang aku inian, aku pilihnya itu yang kedatangan bahan baku dan semua yang merupakan stasiun kerja. Jadi kita hapus-hapusin aja yang bukan merupakan itu ya. Jadi ada kedatangan bahan baku, mendesain model, mengukur drawer, memotong bahan, memasukkan permukaan, membuat sekat, finishing, memasang rel. Terus ini penyimpanan gudang bisa kita hapus saja. Kemudian kita hapus ini juga. Oke, setelah itu kalau sudah kita klik apply, klik OK. Nah ini ke table. Nah ini kita bisa lihat kalau misalkan dia ini bentuknya kayak gitu ya. Ini kita bisa apply dulu aja. Apply. Oke. Nah kalau sudah kita bisa edit aja. Yang edit. Nah setelah itu bisa kita pergi ke table. Nah, ini itu snap tuh. Oh database ini kita ubah jadi daily repeat ya. Jadi daily repeat. Oke. Nah kemudian bisa ini kita buat jadinya, kan kita istirahat itu di jam 12 sampai jam 1. Nah bisa ini kita ganti aja, ini kan kita startnya di jam 8 ya. Oke. Ini berkurang kayak gini bakalan ya 1 jam dia durasinya.
Kalau sudah kita klik apply, terus klik OK. Oke, jadi pas. Pokoknya jangan lupa setiap kita selesai setting, kita klik apply baru klik OK. Oke, selesai itu kita langsung aja OK. Kita tadi udah apply. Oke, kalau sudah, kita sudah punya ya. Jadi dia sudah punya jam istirahat sekarang. Kita lanjut aja ke dashboard. Nah, untuk dashboard ini sendiri, caranya itu mudah. Jadi untuk ini, itu kita masukin WIP ya, average WIP yang teks. Masukin, setelah kita udah masukin, kita langsung bikin aja baru. Tuh, kalau kita udah masukin kayak gini ya, bentar. Kita add dashboard, terus average WIP yang teks yang kita masukin ke sini kita drag. Baru setelahnya, kita select object, dan kita masukin semua source, queue, prosesor, multiprosesor, sync, combiner. Oke, kalau sudah kita select. Nah, terus kita boleh buang-buangin aja yang kita nggak perlu. Aku sendiri, aku pakai yang kedatangan bahan baku dan eh, seluruh stasiun kerja. Untuk penyimpanan gudang pun aku juga nggak pakai ya, karena waktu di modul sebelumnya aku pernah pakai itu kayak gini. Setelah udah kita klik apply, baru kita klik OK. Oke, kalau sudah dapatlah kita ini average WP ya, sudah punya average WP. Terus setelah itu kita mau ambil state bar yang ada di bawah ini, state bar. Oke, nah ini kita add objek. Select objek sama juga kayak tadi ya, prosesor, multiprosesor, combiner. Kalau sudah select, oke, kalau sudah kita mau buang-buang, samain kayak tadi aja. Oke, nah langsung dibuang aja kalau udah nggak dipakai. Nah, kalau sudah penyimpanan gudang juga aku buang. Nah, kalau sudah kayak gini, untuk ininya ini pakai ya IDA, yang kita pakai itu cuma idle, processing, dan block. Selebihnya exclude aja. Setelah itu boleh dibuang aja, karena yang kita perlu hanya itu aja. Terus klik apply dan klik OK. Oke, setelah itu boleh kita taruh di sini. Nah, oke, ini tujuannya untuk menghitung idle time dan mengetahui bottleneck juga. Oke, kalau sudah, ini boleh kita reset dan kita run. Nah, ini biar cepat, biar kita tahu aja langsung. Kita langsung selesaiin. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai running, inilah hasilnya. Ya, average WP kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang nantinya kita analisis. Ini kita bisa lihat juga. Nah, itu ya, teman-teman, untuk menjalankan software Flexim untuk memasukin data dari awal hingga akhir, kita bisa melihat average WP dan juga state bar-nya. Setelah merunning tadi, kita langsung ke bab pembahasan. Nah, di sini pertama ada model konseptual berdasarkan diagram activity ya, cycle diagram ACD atau ACD yang telah dirancang. Analisis model konseptual pada lini produksi rak orange bumbu di PT Dekoroma Inovasi Lestari menunjukkan adanya idle time atau waktu tunggu yang dipresentasikan melalui notasi wait di setiap setelah aktivitas produksi. Keberadaan idle time ini Keberadaan idle time antar proses ini mengidentifikasikan bahwa entitas tidak selalu langsung diproses pada stasiun kerja berikutnya.
melainkan harus menunggu ketersediaan sumber daya baik alat bantu maupun operator. Alur sistem dimulai dari kedatangan bahan baku yang mengalami waktu tunggu sebelum masuk ke tahap mendesain model dan mengukur drawer. Selanjutnya, entitas mengalir rencana secara berurutan melewati stasiun pemotongan bahan, menghaluskan permukaan, membuat sekat, merakit organizer, memasang rel, pengecetan, pengeringkan, hingga tahap pemasangan drawer, di mana setiap transisinya dipisahkan oleh status wait guna mengidentifikasi potensi penumpukan barang dalam proses waktu dalam proses atau work in process. Setelah melewati tahap pemasangan setelah melewati tahap pemasangan drawer, entitas melewati waktu tunggu terakhir sebelum mencapai gudang yang menandakan bahwa seluruh rangkaian aktivitas operasional pabrik telah selesai dilakukan. Melalui penggambaran siklus aktivitas ini, berkaitan elemen operasional dengan berbagai stasiun kerja dapat dipetakan secara sistematis guna mengidentifikasi titik-titik kritis yang menghambat kelancaran produksi rak organizer bumbu. Lalu ke model simulasi. Nah, model simulasi yang dirancang mempresentasikan alur proses produksi rak organizer bumbu pada PT Deko Rumah Inovasi Lestari mulai dari kedatangan bahan baku hingga proses penyimpanan produk jadi dalam bentuk sistem diskret. Model simulasi diawali dengan elemen source berupa kedatangan bahan baku, kemudian entitas dialirkan menuju sistem conveyor yang dilengkapi decision point sensor untuk membagi aliran menjadi beberapa varian produk yaitu rak bertingkat expandable, modular, geser, dan multifungsi. Nah, tahapan produksi dimodelkan menggunakan kombinasi objek visit research seperti prosesor, multiprosesor, dan combiner yang mencakup proses pendesain model. Nah, mengukur drawer, memotong bahan, menghaluskan permukaan, membuat sekat, merakit organizer, memasang rel, hingga stasiun multiprosesor finishing. Seluruh perpindahan material dan pengerjaan fisik di dalam model diintegrasikan menggunakan conveyor, stack, dan groove dengan dukungan task executor berupa beberapa tenaga kerja, operator, transporter, dan objek coin queue sebagai area antrian sementara. Setelah seluruh rangkaian proses selesai, produk keluar menuju elemen sync sebagai pergudang penyimpanan produk jadi. Model simulasi ini digunakan untuk menganalisis tingkat utilisasi, waktu tunggu, work in space, serta mengidentifikasi potensi bottleneck pada sistem produksi perusahaan. Baik, masuk ke penjelasan mengenai verifikasi dan juga validasi. Berdasarkan hasil visualisasi modul simulasi, verifikasi dilakukan untuk memastikan logika pemrograman sesuai dengan rancangan sistem manufaktur. Model menunjukkan alur produksi rak organizer bumbu, mulai dari kedatangan bahan baku hingga penyimpanan akhir. Pada compiler konsol tidak ditemukan error maupun warning, sehingga model dinyatakan berjalan dengan baik. Integrasi transporter, operator, dan aliran material antar stasiun kerja juga selain telah sinkron dan sesuai dengan kondisi produksi aktual. Secara keseluruhan, model simulasi pada Flexim ini telah terverifikasi valid tanpa kesalahan sintaksis maupun logika. Nah, verifikasi ini bisa dilihat dari compile console ini ya teman-teman, di mana ketika compile console itu sudah kosong, tidak ada warning ataupun tidak ada komen, maka software ini sudah dapat dijalankan. Berarti modelnya sudah dapat di running dan itu sudah siap. Berarti sudah valid, bisa dijalankan dan itu sudah sesuai dengan aktualnya. Tapi jika dia terdapat kesalahan atau misalkan ada typo pada saat masukin time-nya itu, proses time-nya itu. Terus kita masukin yang data, input data yang tadi sudah saya jelaskan, tapi ternyata dia ada typo. Misalkan get stream, kita tulisnya get trim. Nah, misalkan itu ntar dia bakal muncul komennya di sini. Sehingga dia bisa di running, tapi dia nggak akan berjalan sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita rencanakan. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah benar semua, maka dia nggak akan ada komentar ataupun warning di compile console ini. Sehingga dia akan kosong dan artinya dia siap di running dan artinya itu dia valid dan sesuai dengan kondisi aktual perusahaan. Baik, berikutnya kita masuk untuk validasi. Nah, untuk validasi ini kita bisa lihat di hasil running kita di Expertfit. Jadi kalau misalkan kita kan udah masukin data kita seperti yang tadi saya udah jelaskan. Jadi kita masukin enter data dulu, setelah kita enter data, kita itu pergi ke yang model, baru kita pencet yang automated fitting. Nah, automated fitting ini nantinya bakal muncul kayak gini, seperti yang ada gambar di PPT ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dia itu menggunakan Johnson SB ya, dan dia evaluationnya adalah good. Nah, kalau misalkan dia evaluationnya good, berarti kita bisa lanjutkan uh,
runningnya ya. Jadi kita bisa lanjutkan untuk memasukkan data-data yang stasiun kerja lainnya. Tapi kalau misalkan kayak kemarin saya sempat running sebelumnya, saya masukin ke expert feed dengan data pertama saya, dan ternyata evaluation-nya itu bukan good melainkan intermediate. Nah, kalau misalnya dia masih intermediate, berarti artinya kita harus mengubah angka kita sedemikian rupa supaya nanti hasil evaluation-nya itu good. Kalau misalkan hitungannya, anggapannya kalau misalnya dia masih intermediate, itu dia belum valid. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman berarti dia belum baik, dan berarti saran produksi kita juga belum cukup baik untuk si perusahaan tersebut. Ya, jadi kita bisa lihat di sini nilai Johnson SW-nya itu 76,61. Kemudian nilai yang betanya itu ya relative score itu 73,39, sedangkan untuk Erlang itu 71,77. Dan kita bisa lihat bahwa ada 32 model yang define dengan skor antara 0,81 hingga 76,61. Kita bisa lihat juga bahwa di sini ya ada relative to sampleman itu 0,1358 sampai 0,05%. Jadi dia sudah cukup baik dan dia bisa dilanjutkan. Maka ini sudah valid datanya dan kita bisa melanjutkan ke simulasi berikutnya. Oke, kita lanjut. Baik, berikutnya kita masuk ke output simulasi yang pertama, yaitu dashboard work in process. Berdasarkan dashboard work in process, seluruh tahapan produksi ini memiliki nilai average WP sebesar 0,00. Sebenarnya ini banyak ya angkanya, bukan 0,00 aja, cuman sepertinya ini yang screenshot belum sempat di running, tapi yang saya sudah sempat jelaskan di software, intinya dia itu nantinya nilainya bakal nggak 0,00 ya, tapi dia ada yang 0,05, 0,02, 0,04 kayak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka memiliki rata-rata yang memang berbeda-beda, tapi dia tetap stabil ya jadinya. Jadi yang 0,00 pada akhirnya itu hanya kedatangan bahan baku, karena kan ternyata dia datang itu mingguan ya, jadi dia nggak selalu ada terus barangnya. Jadi kalau ketika dia datang bahan baku sudah semua, udah lengkap semua, kan ada 200, 200, 200, 200, 100, 100 untuk weekend. Nah, berarti dia akan lanjut lagi ke nol setelah sudah selesai. Nah, kemudian di sini kondisi ini menandakan bahwa kapasitas proses pada setiap stasiun mampu mengimbangi laju kedatangan produk. Sehingga sistem produksi berada dalam kondisi efisien dan bebas bottleneck. Nah, sebenarnya karena ini yang dimasukin belum yang dijalankan, maka sebenarnya ini nggak kelihatan kalau ada bottleneck. Tapi sebenarnya ada bottleneck yang bisa kita lihat di output berikutnya ya. Nah, ini output yang kedua yaitu dashboard state bar, di mana berdasarkan dashboard state bar pada Flexim, objek kedatangan bahan baku memiliki kondisi generating sebesar 100% sebagai sumber entitas. Stasiun mendesain model menunjukkan aktivitas processing tertinggi sebesar 75,54% dengan idle yaitu sebesar 24,46%, yang menandakan utilasi kerja paling padat. Stasiun Rakit Organizer memiliki processing 60,60% dan idle sebesar 39,40%. Nah, stasiun lainnya menunjukkan processing yang cukup seimbang, yaitu memotong bahan sebesar 91,04 dengan idle 48,96%. Mengurut drawer yaitu 50,67% dengan idle 49,33%. Membuat sekat 50,56% dengan idle sebesar 49,44%. Finishing 50,22% dengan idle 49,78%. Dan yang terakhir, bukan terakhir, dan menghaluskan permukaan 37,28% dan idle sebesar 62,72%. Kemudian nilai processing yang lebih rendah terdapat pada memasang rel yaitu sebesar 25,27% dengan idle sebesar 74,73%. Dan pemasangan drawer sebesar 3,06% dengan idle 96,94%. Secara keseluruhan tidak terdapat kondisi block maupun waiting for transport yang signifikan sehingga aliran produksi ini berjalan lancar dengan kontinu. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa kenapa kedatangan bahan baku ini nol, karena kan seperti yang saya sudah jelaskan di output yang pertama tadi, dia itu cuma berjalan di awal. Jadi dia awalnya itu memang dia processing, 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 tapi setelah barangnya semua 200 stok itu udah masuk semua, maka dia akan menjadi nol dan akan menjadi generating karena dia udah kosong dan tidak mengerjakan apa-apa lagi. Kemudian untuk mendesain model, dia segitu karena dia terus berjalan, processing terus, sehingga idle-nya juga sedikit. Kenapa dia idle-nya sedikit? Karena kan dia queue-nya itu cuma dari yang kedatangan bahan baku sampai dia ke yang dari persiapan proses, terus menunggu itu doang, terus lebihnya dia langsung berjalan lagi, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan secara kontinu. Kalau yang mengukur drawer, dia ada idle-nya sedikit, karena kan dia harus menunggu dari si mendesain model dulu, tapi dia prosesingnya masih juga panjang. Sama juga memotong bahan, dia ada idle-nya sedikit,
karena dia harus menunggu dari si mendesain model dan mengukur drawer, kemudian dia prosesingnya juga panjang ya, lebih banyak kan. Kalau menghalus permukaan dia lumayan seimbang, tapi idle-nya juga dia harus menunggu karena dia ini dia nggak ada bantuan robot ya. Sedangkan kalau misalkan yang memotong bahan dan mengukur drawer ini dia masih ada bantuan transporter dan robot di awal-awal itu. Kemudian untuk membuat sekat kita bisa lihat juga bahwa di sini dia lebih cepat karena dia ada bantuan robot juga. Untuk memasang rel ini dia memang paling sedikit ya kayaknya selain pemasangan drawer karena dia itu lumayan di akhir-akhir dan dia nggak ada bantuan robot juga. Jadi dia harus menunggu dari semua proses-proses sebelumnya hingga sampai ke stasiun kerja dia untuk dia proses. Kemudian di finishing, ini kenapa bisa lumayan cepat dengan si market organizer? Karena mereka ada bantuan dari robot juga, sehingga mereka juga kerjanya lebih cepat dan mereka itu nggak lama-lama. Jadi kayak langsung satu waktunya mereka pun juga cuma sebentar. Kemudian untuk pemasangan drawer, kenapa dia memiliki idle yang paling panjang, paling tinggi? Itu karena dia itu kan harus menunggu dari setiap proses yang ada sebelum-sebelumnya dia. Makanya dia paling lama dan dia harus menunggu sampai semua prosesnya itu dilewati dan dilalui dan baru dia di tahap itu dan dia akan processing sehingga dia prosesnya paling sedikit karena masih menunggu dari queue yang sebelumnya dan proses-proses yang sebelumnya. Baik, berikutnya ada rekomendasi perbaikan melalui fishbone diagram. Nah, kita bisa lihat di sini, berdasarkan diagram fishbone, ketidakseimbangan utilasi pada lini produksi dipengaruhi oleh tingginya aktivitas operator hulu pada stasiun mendesain model dengan processing sebesar 75,54%. Sedangkan stasiun pemasangan drawer memiliki idle sangat tinggi yaitu sebesar 96,94% akibat menunggu pasokan komponen. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu menerapkan line balancing melalui rotasi operator, menambahkan parameter MTBF dan MTTR agar simulasi lebih realistis, serta membatasi kapasitas maksimum konten pada queue penyimpanan sementara. Intervensi tersebut bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu, mengoptimalkan aliran material, meningkatkan fasilitas model, dan juga mencegah terjadinya bottleneck pada proses produksi. Nah, kita bisa lihat ini visualnya ya. Untuk manusia ini kapasitas kerja tinggi, operator awal cepat, tapi otorisasi operator hilirnya terendam, nunggu kiriman. Jadi dia cepat di awal, apa yang berikut-berikutnya dia masih harus menunggu dari proses-proses sebelumnya. Jadi kayak nunggu barangnya itu nyampe ke stasiun kerja dia gitu. Untuk sistem mesin ini processing time ada ideal, tapi tanpa antrian ya, kapasitas multiprosesor instan. Oke, intinya kayak gitu ya. Nah, ini kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan tugas besar ini adalah telah berhasil dirancang model simulasi sistem diskrit lini produksi rak organizer bumbu menggunakan software Flexim yang mampu mereplikasi seluruh proses produksi secara dinamis melalui pemetaan objek 3D, mulai dari source bahan baku hingga stasiun kerja dengan distribusi Johnson SB yang memiliki relatif skor sebesar 76,61 dan tingkat galat rata-rata model sebesar 0,05%. Hasil identifikasi menggunakan diagram fishbone menunjukkan adanya ketimpangan utilisasi tenaga kerja, di mana stasiun mendesain model memiliki tingkat processing tinggi sebesar 75,54%, sedangkan stasiun pemasangan drawer memiliki idle mencapai 96,94%. Itu tinggi banget akibat menunggu pasukan komponen. Selain itu, kondisi average WIP sebesar 0,00 ini menunjukkan tidak adanya penumpukan material karena sistem berjalan terlalu ideal tanpa variable downtime mesin. Seperti yang saya bilang, ini WIP-nya ini average-nya tidak sebesar 0,00 ya, tapi dia ada average yang lain-lainnya, tapi lupa dimasukin. Oleh karena itu, evaluasi model ini dilakukan melalui penerapan line balancing dengan rotasi operator, pembatasan maksimum konten pada queue, serta penambahan parameter MTBF dan MTTR agar simulasi lebih realistis. Sehingga dapat membantu PT Dekoroma Inovasi Lestari dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mengantisipasi potensi bottleneck secara lebih akurat. Baik, masuk ke saran. Kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan parameter empiris seperti mean time between failures atau MTBF dan mean time to repair atau MTTR pada mesin produksi agar model simulasi Flexim ini jadi lebih realistis dalam memproyeksikan kapasitas output harian. Selain itu, perlu diterapkan batas maksimum konten pada setiap objek queue, penyimpanan sementara agar simulasi mampu menampilkan kondisi blok dan potensi pengumpulan work in process sesuai kondisi nyata di rantai produksi.
Pengembangan model juga disarankan tidak hanya berfokus pada line balancing melalui rotasi operator, tetapi juga menguji beberapa alternatif tata letak fasilitas seperti U-shaped line dan cellular manufacturing, sehingga dapat diperoleh rancangan lini produksi rak organizer bumbu yang paling efisien dengan biaya material handling minimal. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 6, sesi Senin 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk kesalahan-kesalahan pun juga kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.